Ya pemirsa, kita balik lagi di program UI Corner dan pastinya juga kita masih membahas tentang profil dari Direktorat Kemahasiswaan dan juga alumni, dan pastinya juga masih bersama Bapak Aris Munandar yang sudah hadir di studio UBI TV, dan kita juga bakal lanjut lagi nih Pak ya bincang-bincang kita, dan pastinya juga mungkin bisa menjadi referensi juga nih buat para orang tua di rumah dan juga buat para mahasiswa yang kayaknya juga masih bingung gitu ya untuk melanjutkan kuliah kemana, dan pastinya juga dengan dukungan dari UKM yang pasti juga itu bagian penting dari sebuah universitas. Oke Pak, mungkin kita bisa menjelaskan secara mendetail gitu Pak. Iya. Prestasi-prestasi mungkin dari tahun ke tahun gitu dari lembaga kemahasiswaan yang merupakan pencapaian dari para mahasiswa gitu di setiap UKM-nya Pak mungkin. Iya, mungkin kalau berbicara prestasi, Insya Allah kita semakin tahun itu semakin meningkat Pak. Iya, alhamdulillah. Semakin tahun itu semakin meningkat. Salah satu yang saya sampaikan tadi adalah UKM Tari. Ya, UKM Tari sudah mewakili Aceh, mungkin bahkan Indonesia untuk ke tingkat nasional. Dan juga kita baru-baru ini itu atlet tarung derajat. Karena kita memenangkan juga kejuaraan di Pomnas yang berlangsung di Bandung atau atas nama mahasiswa Juanda berprestasi. Kemudian juga ada ekspresi juga, kita baru bulan kalau salah saya bulan Januari yang lalu kita memenangkan satu festival di Rusia. Festival band tingkat mahasiswa di Rusia. Kemudian juga ada beberapa UKM yang lain terus berprestasi. Tentunya ini berkat kita semua. Ya, dan kita harapkan anak-anak juga jangan sampai bosan dan jangan sampai juga jumawa ataupun mengaku diri sudah menang. Iya, benar. Belajar dari menang itulah terus berprestasi. Seperti juga dengan ekspresi juga aktif selama ini mereka latihan dan juga mengisi beberapa event di Banda Aceh khususnya, baik event itu punya pemerintahan maupun event di wedding. Oke, nah berarti cukup aktif Pak ya, dan pasti juga tidak hanya dibuktikan dengan prestasi, tapi juga keeksistensi mereka itu di apapun event yang ada di Banda Aceh, bahkan di luar Banda Aceh, itu juga sangat luar biasa dari mahasiswa UUI gitu, di bawah Bapak Aris ya, itu sebagai pembinanya. Oke, nah jadi mungkin seperti kita tahu juga Pak ya, Direktur Universitas Budaya Indonesia, Profesor Dr. Marliati MKes yang mendukung apapun itu yang pasti juga sangat mensupport penuh gitu Pak ya, untuk apapun kegiatannya, bahkan dengan ide-ide beliau gitu ya untuk dalam membuat event atau apapun itu yang berhubungan dengan mahasiswa. Nah mungkin dari opini Bapak sendiri nih, dukungan dan peran dari pimpinan UUI atau juga rektor ya dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa itu seperti apa sih Pak gitu? Ya, Alhamdulillah kita sangat bersyukur di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Marliati SMKes sangat mendukung. Bahkan beliau hampir langsung turun tangan beliau masuk ke lapangan untuk melihat keaktifan unit kegiatan mahasiswa maupun organisasi mahasiswa lain. Saya juga teringat Pak ketika saya juga salah satu pembina daripada UKM Sangat Tari Heritage. Kita sering membuat kegiatan latihan rutin itu malam. Malam ya. Dan kita rutin itu setiap malam Senin, malam Rabu dan malam Sabtu. Dan hampir tiap malam juga, hampir setiap kami latihan itu Bu Rektor dengan Ketua Yayasan selalu hadir. Beliau melihat secara langsung bagaimana keaktifan mahasiswa, dan tentunya juga beliau juga terus mendukung dalam hal upaya dana kegiatan sehingga mahasiswa ini tidak terhambat kegiatan-kegiatan mahasiswa, dan terus mensupport kita di lapangan, dan kita sangat bersyukur untuk itu, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga prestasi mahasiswa juga terus meningkat ke depan. Dan juga kita selain prestasi-prestasi di UKM juga ada di himpunan juga Pak, dan ini salah satunya berkat dukungan daripada rektor. Kita tahun ini memenangkan bahkan 2 PKM mahasiswa di Dikti, itu di program studi Gizi dan program studi D4 Kebidanan. Ini hasil bimbingan ataupun hasil arahan daripada rektor kita, Dr. Marliati SMKes. Kita sangat bersyukur, dan target rektor ke depan akan lebih banyak lagi, bukan cuma 2 yang kita dapatkan. Mungkin itu Pak. Iya, lebih dari peningkatan gitu Pak ya, benar sekali. Nah, dan pemirsa juga mungkin saya mewakili pemirsa di rumah nih Pak ya, yang pasti juga mungkin yang pasti juga diantara dari hampir 16 UKM yang ada di Universitas Budaya Indonesia itu yang semua itu punya keunggulan dan kelebihan masing-masing dengan prestasinya, dan mungkin yang paling mengharumkan kalau di tingkat mendengar internasional ya, dan mungkin pemirsa sering melihat juga di UI Activity ataupun juga di iklan-iklan. Nah itu tentunya juga
UUI Heritage yang juga sudah go internasional dan juga berprestasi itu di pementasan atau juga pagelaran hebat di luar negeri Pak ya, bahkan sampai ke India, ke Malaysia, Singapura dan segala macam, Thailand. Nah jadi mungkin bisa dikilas balik kembali gitu Pak, prestasi-prestasi yang mungkin yang mereka raih gitu dalam bidang apa namanya tari ya, seni tari. Nah itu seperti apa sih Pak gitu? Ya, untuk kalau kita bicarakan Sanggar Seni Tari Heritage Universitas Indonesia, alhamdulillah dan hampir semua masyarakatnya sudah mengenalnya, sudah tahu bagaimana kiprah Sanggar Tari Heritage ini dalam hal seni dan budaya. Secara prestasi bisa kita bilang tidak perlu diragukan lagi. Yang pertama kita alhamdulillah sudah, kalau luar negeri sudah beberapa kali. Kita yang pertama ke Malaysia sudah 4 kali. Kemudian kalau kita bilang ke Thailand itu alhamdulillah sudah 2 kali. Kemudian di tingkat ke Singapura kemarin itu ada acara satu acara, tapi penampilannya ada 2 tempat. Dan kita juga ke Bangladesh seperti Bapak sampaikan tadi, itu pertemuan rektor sedunia UPF, dan juga Ibu Rektor juga ikut langsung. Alhamdulillah juga tampil maksimal di sana. Kemudian selain kita di tingkat internasional, kita tingkat nasional maupun tingkat lokal juga berprestasi anak-anak ini Pak. Iya benar. Di bulan yang lalu kita ikuti kegiatan festival di Banda Aceh. Alhamdulillah juga anak-anak kita mendapatkan prestasi yang sangat bagus. Selain Sanggar Heritage ini mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, mereka juga mempunyai kegiatan tersendiri. Agenda besar, namanya Kampung Budaya. Iya benar. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun berturut-turut. Bahkan yang terakhir kita buatkan itu Kampung Budaya Internasional, untuk menghadirkan daripada Bangladesh, kemudian daripada Thailand, dari Malaysia, dan satu lagi daripada Singapura. Jadi alhamdulillah mereka sudah berkunjung ke Aceh untuk melihat budaya Aceh, masyarakat Aceh, sekaligus ini juga ajang promosi. Iya benar. Ya, jadi walaupun kita levelnya yang buat Malaysia mahasiswa, jadi juga menjadi promosi untuk Aceh sendiri. Jadi kita bahkan Sanggar Tari Heritage ini memenangkan juga salah satu program kegiatan mahasiswa di Dikti. Dengan programnya adalah Kampung Budaya Internasional. Iya, nah pasal juga karena soalnya dari penampilan dari mahasiswa Universitas Budaya Indonesia pasti juga di bawah Heritage UUI Pak ya. Itu bukan yang untuk skala kecil, alhamdulillah kalau di luar itu mungkin di luar negeri pasti itu dalam acara-acara kenegaraan Pak ya, acara-acara resmi yang pasti juga dihadiri oleh para pejabat-pejabat di negara tersebut. Nah luar biasa sekali. Dan pasti juga mungkin kalau berbicara tentang kerjasama gitu Pak yang dibangun dengan instansi-instansi dalam negeri atau juga luar negeri, yang pasti juga mungkin sebagai tempat KP seperti mobility student, exchange student segala macam. Nah itu kerjasama apa aja sih Pak gitu, mungkin yang yang related atau juga berhubungan langsung gitu dengan mahasiswanya gitu? Iya itu apa aja? Di bawah Direktur Kemahasiswaan dan Alumni juga ada satu divisi yang tadi saya lupa sampaikan, kerjasama. Kerjasama ini juga kita menjadi salah satu poin, salah satu program yang fokus terhadap kerjasama. Kita dengan kerjasama dengan pihak luar negeri, universitas di luar negeri, itu dengan mahasiswa terkait tadi yang Bapak sampaikan, student. Ya ini salah satu program hampir sama dengan KKN. KKN kita dalam negeri, dan itu kita jalankan. Tapi ke luar negeri kita namakan mobility student. Jadi anak-anak lebih fokus kepada langsung ke tempat mereka praktek walaupun dalam seminggu ataupun 2 minggu, tapi ilmunya lebih dapat kita lihat. Kemudian juga ada kerjasama dengan pihak rumah sakit, kita juga ada dengan perusahaan-perusahaan besar, itu di luar negeri, dan alhamdulillah juga ada alumni kita diterima di sana Pak. Itu membanggakan kepada Universitas Indonesia bahwa hasil kerjasama kita dengan pihak luar negeri maupun di dalam negeri itu sendiri juga bisa menampung mahasiswa kita nantinya setelah alumni. Tentu juga selain setelah alumni untuk bekerja di tempat tersebut, kita juga jadikan sebagai tempat KP. Tempat KP. Kemudian kalau di kesehatan kita namanya PKK. Jadi kita hampir semua rumah sakit di Aceh kita bekerja sama untuk penempatan anak-anak PKK untuk tingkat kesehatan, dan juga ada perkantoran-perkantoran maupun badan usaha lainnya untuk KP mahasiswa. Nah terus mungkin yang jadi bisa dibilang ini bukan sebuah rahasia dapur juga sih Pak, maksudnya kunci kesuksesan gitu. Bagaimana sih gitu UI itu bisa membangun kerjasama sejauh itu? Mungkin
siapa-siapa sih yang berperan gitu, ataupun mungkin dalam menentukan misalnya industri ini, soalnya kan mungkin seperti yang bos Aerosystem ya, dan juga rumah sakit Bonafit itu di Singapura, Malaysia, dan di negara-negara lainnya, itu yang apakah juga UI mungkin punya standar tersendiri gitu untuk mengajak mitra kerjasama, dan bagaimana UI bisa membangun kerjasama sejauh itu gitu Pak? Ya, tentu kita dalam hal bekerja sama, dalam hal membangun kerjasama itu tentu harus tadi adalah hal sama visi misi dengan kita. Dan itu sangat berpengaruh nantinya. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Jangan sampai ketika kita penempatan mahasiswa maupun alumni kita bekerja di tempat yang kita ajukan tempat bekerjasama, tentu harus yang sama. Iya, benar. Jadi jangan itu akan berefek pada kinerja alumni dan juga pada universitas nantinya. Jadi alhamdulillah kita juga punya satu target khusus, jadi supaya tidak sia-sia. Itu yang kita paling belajar penting. dari pengalaman, dan ini tentu juga daripada arahan pada Ibu Rektor langsung. Beliau yang akan beliau mengarahkan bahwa kerjasama harus mendapat efek yang bagus, efek yang positif untuk mahasiswa. Jadi perusahaan-perusahaan mana saja, kemudian rumah sakit aja mana saja, itu akan kita seleksi sebaik mungkin, sehingga mendapat apresiasi daripada masyarakat, sehingga juga alumni kita bisa bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan keilmuannya. Tidak asal-asal atau apa gitu ya, sembarangan gitu, benar. Tidak asal-asal untuk kerjasama asal, artinya yang penting kerjasama, tapi tidak ada manfaatnya. Itu juga salah satu fokus kita untuk membangun kerjasama yang positif. Apalagi kita punya misi insyaallah tahun 2020 ini kan gemilang UI ya. Iya, itu dia main goal, salah satu main goal di tahun ini gitu ya. Oke, pemirsa, kita bakal break sebentar, dan nanti juga di segmen yang terakhir kita juga bakal ini mungkin yang menarik gitu buat para mahasiswa atau juga mungkin para calon mahasiswa, bagaimana sih mendapatkan beasiswa atau juga beasiswa apa aja sih yang ada di Universitas Muda Indonesia. Jadi kebetulan tetap di UI Corner bersama saya dan juga Bapak Aris Munandar.